Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Semoga kalian juga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Anak-anakku yang saya banggakan, minggu yang lalu kita telah membahas tentang konsep peraturan K3 sampai dengan kita juga membahas mengenai rambu-rambu K3-nya. Nah, semoga kalian sudah membacanya lagi, sudah juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, sehingga di situ nanti dicapai atau diperoleh sebuah pemahaman yang lebih bagus lagi. Kenapa? Karena pertemuan lalu sebagai modal untuk kalian lebih mengerti pada pertemuan yang kedua ini, agar kalian lebih siap. Kira-kira begitu. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas bagaimana kita mencegah, bagaimana kita mengendalikan, dan bagaimana kita mengenali bahaya di tempat kerja. Untuk apa ini? Ya untuk modal kita semua dalam bekerja nantinya. Karena sekali lagi di awal pertemuan kemarin telah saya sampaikan bahwa modal utama ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, atau katakanlah nanti awalnya kita belajar di sebuah sekolah, bahwa K3 pemahamannya ini sangat penting untuk kalian pahami semua dan kita implementasikan. Nah, sekarang kita fokus ke bagaimana kita mencegah, mengendalikan, dan mengenali bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja. Baik, kita mulai yang pertama. Faktor-faktor ancaman risiko kecelakaan kerja. Di dalam sebuah dalam sebuah perusahaan atau suatu perusahaan atau katakanlah laboratorium nanti yang kalian akan gunakan untuk praktek, ada 3 unsur yang berproses di sana. Apa saja? Ada yang masih ingat kemarin? Yang pertama, tenaga kerja. Yang kedua, alat. Yang ketiga, bahan. Ketiga sumber produksi ini berinteraksi, berproses. Sehingga apa? Sehingga akan menimbulkan ancaman kecelakaan ke kita kalau kita tidak mengenali dan mengantisipasinya. Bisa dipahami sampai sini? Baik. Apa ancamannya? Nah, interaksi antara alat dengan tenaga kerja itu akan mengancam apa? Mengancam apa? Keselamatan. Siapa? Ya, alatnya, ya kitanya sebagai tenaga kerja. Bisa dipahami? Nah, kemudian interaksi antara alat dengan bahan. Ancaman ke siapa? Ke lingkungan. Kok bisa, Pak? Iya. Karena kadang-kadang kita tidak artinya ketika suatu bahan ini sudah nggak kepakai, sisa-sisanya, limbah-limbahnya, itu kita tidak menggunakan aturan yang benar. Kadang-kadang kita suka membuangnya dengan sembarangan, itu akan mengancam lingkungan. Itu juga kalau nanti lambat laun itu nanti akan berakibat menghantam kita juga. Nah, sekarang ketika hubungannya apa antara bahan dan tenaga kerja? Kesehatan. Di sana kita nanti tentu akan ketika bekerja ada kadangkala akan menggunakan bahan-bahan yang mengancam kesehatan kita. Baik, di sana ada debu pasti kan? Di sana nanti ada polusi karena radiasi dan lain sebagainya. Bisa dimengerti? Alhamdulillah. Lanjut kalau begitu. Nah, sekarang setelah kita tahu bahwa dalam sebuah perusahaan itu akan memiliki ancaman-ancaman risiko kecelakaan kerja tadi,
Berarti kita harus tahu standar keselamatan kerjanya itu apa sih? Nah, standar keselamatan kerjanya itu apa sih? Nah, baik, siapa yang tahu? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Ada 4 standar keselamatan kerja di sebuah perusahaan, atau minimal nanti kita terapkan di lingkungan praktek kita. Yang pertama, pelindung badan. Pelindung badan ini nanti akan kita khusus bahas di pertemuan berikutnya tentang alat pelindung diri. Berikutnya, pelindung mesin. Berikutnya lagi, alat pengaman listrik. Ini penting, ini harus standar, baik ketika kita belajar di sekolah, maupun nanti ketika kita berusaha atau bekerja di sebuah perusahaan. Standar yang keempat apa? Pengaman ruang. Jadi ruang kerja itu memiliki aturan-aturan khusus, memiliki poin-poin yang harus dipenuhi. Contohnya apa? Bagaimana pencahayaannya, bagaimana ventilasi udaranya. Nah, itu semua harus dipikirkan. Jadi tidak syukur membuat ruang untuk bekerja tanpa melihat pencahayaannya bagaimana, nanti sirkulasi udaranya bagaimana. Tidak boleh seperti itu. Nah, ini juga harus kalian pahami, sehingga siapa tahu nanti kalian ketika menjadi seorang direktur sebuah perusahaan bisa merancang, membuat sebuah tempat produksi yang memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja. Bisa dipahami? Baik. Standar keselamatan kerja barusan saya teraskan. Semoga kalian sudah mulai mengerti, mulai memahami. Jika ada yang belum paham, silahkan bertanya atau berkomentar lewat forum diskusi yang telah saya sediakan di Google Classroom. Silahkan manfaatkan sebaik-baiknya kolom komentar di sana dari awal tadi sampai dengan standar keselamatan kerja. Silahkan bertanya, silahkan dipahami betul-betul, diajukan pertanyaan, di komentar juga boleh, tidak ada masalah, di komentar juga boleh. Barangkali ada sedikit kekeliruan apa yang telah saya sampaikan tadi. Silakan, kita terbuka, kita belajar bersama, semoga ke depan kita menjadi lebih baik. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang sebab-sebab terjadinya kecelakaan kerja. Sebabnya banyak, Pak. Iya, betul. Sebabnya sangat banyak. Tetapi kalau kita istilahnya kita kelompokkan di dalam sebab-sebab kecelakaan kerja itu, kalau kita melihat kejadian-kejadian, kasus-kasus yang terjadi, itu ada 3 kelompok besar. 3 kelompok besar. Apa saja? Nah, siapa yang tahu? Silakan tulis di kolom komentar. Pertama, kondisi tidak aman. Itu penyebab pertama, kondisi tidak aman. Apa itu, Pak, kondisi tidak aman? Yaitu suatu keadaan di mana memang situasi di tempat kerja itu rawan menyebabkan kita itu celaka. Contoh, ya, mesinnya sudah nggak punya pelindung. Itu kan kondisi mesin sudah rawan untuk kita buat bekerja. Ya apa tidak? Penyebab berikutnya, perbuatan tidak aman. Nah, ini kalau kita lihat, perbuatan tidak aman itu seperti apa? Perbuatan tidak aman itu lebih banyak ke faktor kita sebagai tenaga kerja. Contohnya apa? Nah, kita kadang-kadang bekerja dengan terburu-buru, tergesa-gesa. Kadang juga kita bercanda. Itu salah satu faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja. Ya masih banyak lagi penyebabnya. Faktor yang ketiga, nah kalau ini kita sudah nggak bisa melawan. Karena apa? Karena faktor X, yaitu takdir. Kalau sudah yang Maha Kuasa sudah berkehendak kita celaka, seaman apapun
sesafety apapun kita, perusahaan kita, kalau memang kita sudah ditakdirkan celaka pada saat itu, ya mau gimana lagi, ini sudah di luar kekuatan kita sebagai manusia biasa. Baik. Nah, kita tadi sudah belajar tentang sebab-sebab terjadinya kesalahan kerja. Kemudian kita tadi juga sudah belajar standar keselamatan kerjanya apa. Sekarang kita coba kenali bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja. Sama seperti tadi penyebabnya, sangat banyak. Bahaya-bahaya yang terjadi di tempat kerja itu sangat banyak. Sangat banyak. Tetapi kita coba untuk kelompokkan penyebab-penyebabnya itu. Atau bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja itu coba kita kelompokkan. Apa saja? Baik, kita lihat. Ada berapa kelompok itu kira-kira? Ada 6. Yang pertama dari sisi fisik, bahaya fisik. Yang berikutnya dari kimiawi. Nah, berikutnya dari biologi. Berikutnya radiasi. Psikologi. Terakhir dari sisi ergonomi. Maksudnya apa itu, Pak? Nah, mungkin memang ada beberapa kata yang mungkin bagi beberapa dari kalian itu asing. Tapi kalau fisika mungkin sudah bukan hal kata asing bagi kalian. Kimiawi itu sudah sering kalian dengar mungkin. Biologi, ya sudah juga kalian. Tapi coba kita lihat apa sih bahaya dari sisi fisik itu apa, dari sisi kimia itu apa, dari sisi biologi apa. Kita lihat satu persatu. Baik. Dari sisi fisik, apa saja bahaya-bahayanya? Kita lihat. Bising. Apalagi? Getaran. Penerangan yang kurang. Listrik. Ya. Panas, dingin, dan lain-lain. Dari sisi kimia. Gas, uap, cairan. Nah, ini juga harus kita perhatikan, itu sumber bahaya. Kalau tidak kita kelola dengan baik, kita kenali dengan baik, itu akan menyebabkan bahaya untuk kita. Paham ya? Lanjut. Selanjutnya dari biologi. Kelompok bahaya biologi apa saja? Nah, kalian perhatikan tampilannya. Dari sisi infeksi, bakteri maupun virus dan lain-lain. Itu kelompok-kelompok biologi, penyakit-penyakit itu istilahnya yang penyebabnya karena infeksi, karena bakteri, karena virus, itu juga rentan terjadi, ada nyata di sebuah perusahaan. Karena apa ya? Kita berinteraksi dengan banyak hal, dengan sesama karyawan, dengan alat yang mungkin dari sisi perawatan kebersihannya itu kurang terjaga dengan baik. Di sana timbul ada bakteri, ada jamur di sana. Paham ya? Paham. Radiasi bagaimana? Kelompok yang berikutnya, kelompok bahaya radiasi seperti apa? Kita lihat. Microwave. Kok bisa Pak microwave berbahaya? Nah, microwave itu apa di sana? Memanfaatkan induksi kan? Induksi elektromagnetik. Kalau dalam jumlah yang besar itu bisa membahayakan kita. Sinar inframerah juga begitu, sinar X. Ya, contoh kasus sekarang apa yang sekarang sedang ramai? Ayo, ingat-ingat. Ayo, hubungannya dengan COVID. Apa ayo? Hotgun. Termogan, bukan hotgun ya, termogan. Termogan itu kan sekarang nggak boleh kena kepala. Maksudnya nggak boleh ditembakkan ke kepala. Ya karena radiasi itu ternyata. Harus di bagian tubuh lain di luar kepala yang bisa untuk mendeteksi panas. Itu penelitian terbaru. Nah itu karena memang berbahaya, Kelompok berikutnya apa? Psikologi. Nah, pergantian kerja, beban pekerjaan, itu juga akan berpengaruh pada kita. Itu juga akan sebagai sebuah sumber bahaya untuk kita. Kenapa bisa begitu? Contoh.
kita itu sedang nyaman-nyamannya bekerja di posisi A, ya, sebagai seorang katakanlah supervisor, katakanlah supervisor di unit A. Nah, suatu saat kita dipindah karena kebijakan manajerial lah, ya, kita dipindah sebagai ke unit B. Nah, itu tentu akan memberikan tekanan secara psikologis ke kita. Mesti kita akan mengeluh, waduh sajane enak deh sing kono. Nah, itu terus kalau itu seperti itu, nah itu akan membuat secara psikologis kalian akan terdampak. Ini harus kalian perhatikan ketika nanti kalian bekerja. Paham ya? Nah, terakhir, kelompok terakhir, sumber bahayanya apa? Kita lihat ergonomi itu apa? Nah, ergonomi itu lebih kepada layout, penataan dari sumber-sumber produksi yang ada di sebuah perusahaan. Misalkan bagaimana kita menata mesin bubut. Nah, itu juga ada pengaruhnya. Nggak boleh kita sembarangan menaruh atau meletakkan mesin bubut di sana. Nggak boleh. Ada aturan-aturan yang perlu kita ikuti, kita laksanakan, kita patuhi. Baik, sampai di sini bisa dipahami. Alhamdulillah. Jika belum paham, jika ada yang tanyakan, sekali lagi silakan berikan komentar berupa pertanyaan boleh, berupa pendapat boleh. Silakan di kolom komentar ditulis saja. Silakan ditulis di sana, sampaikan, nanti insya Allah akan saya tangkap. Baik, berarti bisa kita ulangi sedikit ya, bahwa sumber bahaya di tempat kerja itu dari sisi fisiknya ada, kimia ada, biologi ada, radiasi ada, psikologi ada, terus ergonomi juga ada. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Baik, anak-anakku yang saya banggakan bahwa kita tadi telah belajar dari awal bagaimana sebab-sebab kesalahan kerja itu seperti apa, standar keselamatan kerjanya seperti apa, sumber bahayanya seperti apa. Nah, sekarang selanjutnya nanti kita akan membahas atau mempelajari tentang apa? Tentang job safety analysis. Apa itu? Nah, kalau kita artikan itu semacam sebuah analisa keselamatan kerja. Untuk apa sih? Nah, kita lihat definisinya dulu. Dia merupakan sebuah prosedur untuk mengidentifikasi bahaya yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, dalam pelaksanaan pekerjaan, sekali lagi, mengidentifikasi bahaya yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan guna mendapatkan langkah-langkah penyelesaian supaya bahaya yang akan timbul itu dapat dihilangkan atau minimal itu diminimalisir atau dikontrol atau harus dihindari. Jadi ini semacam sebuah SOP. SOP ketika kita akan bekerja mengerjakan sesuatu. Nah, sehingga di sana sudah istilahnya ditulis potensi bahayanya apa, cara kerjanya bagaimana, solusinya seperti apa agar tidak terjadi potensi bahaya yang sudah kita data tadi. Nah, ini sangat penting bagi kita, bagi seorang karyawan. Ini semacam SOP, contoh ya. Contoh ketika kalian sebagai seorang siswa jurusan teknik instalasi tenaga listrik, suatu saat mendapat job pekerjaan untuk memasang instalasi perangkat sederhana, katakanlah misalkan memasang satu lampu dan satu saklar di sebuah kamar. Nah, tentu kalian harus tahu pertama cara masangnya bagaimana. Cara masang itu kaitannya dengan apa? Kaitannya juga nanti dengan alat bahan yang dibutuhkan seperti apa. Kemudian
potensi bahaya yang mungkin terjadi seperti apa. Kemudian cara menanggulangi atau cara mencegah agar tidak terjadi bahaya yang tadi sudah kalian data tadi. Inilah pentingnya sebuah SOP. Nah, job safety analysis itu ya semacam SOP itu. Ini penting kedudukannya. Paham ya? Paham. Nah, keuntungannya apa? Nah, keuntungannya dengan kita memiliki atau mematuhi sebuah SOP, sebuah pekerjaan, itu menemukan adanya potensi bahaya jelas, menemukan adanya kelemahan dari sebuah pekerjaan, ya, terus menghilangkan, mengontrol atau mengontrol tindakan dan kondisi yang berbahaya, ya pasti, karena kan kita sudah kita data bahaya-bahaya yang mungkin timbul apa, sehingga kita bisa kita lawan dalam artian itu antisipasi. Keuntungan yang berikutnya, nah, berarti kita juga sudah tahu alat pelindung apa yang akan nanti kita gunakan. Selanjutnya kita bisa buat aturan untuk ya tadi aturan-aturan tersebut untuk menghindari bahaya yang terjadi. Bentuk fisiknya seperti apa JSA itu? Nah, masing-masing perusahaan tentu mungkin berbeda-beda ya, tapi saya berikan sebuah contoh. Ini bisa digunakan untuk referensi, paling tidak untuk menganalisis jenis-jenis pekerjaan nanti yang akan kalian kerjakan selama praktek di sekolahan. Nah, ini ada contoh form JSA. Sekali lagi, masing-masing perusahaan mungkin berbeda-beda bentuk, tapi pada intinya ya kurang lebih seperti itu. Pekerjaannya harus ditulis, pekerjaannya apa. Misalkan kalian nanti dapat job untuk memasang satu lampu dengan satu saklar, nah, dianalisa oleh siapa, diperiksa oleh siapa, disetujui oleh siapa, semua tertulis tanggal-tanggalnya, langkah kerjanya seperti apa, nah, potensi bahayanya apa saja, nah, kemudian tindakan pencegahannya seperti apa. Jadi kan akan sangat membantu kalian, membantu kita di dalam bekerja, karena kita sudah tahu, oh, untuk memasang satu lampu dan satu saklar dalam sebuah kamar, proses kerjanya seperti ini. Kita harus menyiapkan ini, alatnya ini, bahannya ini. Nah, potensinya yang terjadi apa saja? Kira-kira nanti yang bisa membahayakan, potensi bahayanya apa saja? Diidentifikasi, diinventarisir. Jatuh, kena listrik, kena apa istilahnya Bu? Kena listrik dalam artian setrum lah, gampangannya, setrum. Kemudian bisa terluka tangannya. Nah, itu misal contoh-contoh potensi bahayanya. Terus pencegahannya bagaimana? Nah, ini juga harus diinventarisir nanti agar tidak kena sengat listrik harus seperti bagaimana, agar tidak jatuh harus seperti apa. Nah, itu nanti semua ditulis sehingga siapapun yang nanti akan mengerjakan itu sudah punya pedoman, sudah punya tuntunan. Nah, paham ya? Paham ya? Nah, baik. Jika sudah kalian memahami ini, berarti pada materi pertemuan kedua ini, kalian sudah belajar banyak. Mulai tadi dari awal saya menyampaikan faktor-faktor risiko ancaman keselamatan kerja di perusahaan itu apa saja, standar keselamatan kerjanya apa saja, kemudian sebab-sebab terjadinya kecelakaan kerja itu apa saja, kemudian job safety analisisnya seperti apa, sumber bahaya di tempat kerja seperti apa, sudah semua kalian pelajari ini. Sekarang saatnya saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap apa yang telah kita diskusikan atau kita pelajari bersama ini. Ayo kita lihat, ayo diskusi. Ayo berdiskusi, apa saja yang perlu kita diskusikan di sana. Nah, saya sediakan nanti ada sebuah gambar
orang bekerja di sana, ada sebuah gambar orang bekerja di sana. Nanti kalian amati proses kerjanya, kalian analisa. Apa saja yang harus kalian komentari dan kalian analisa? Pertama, potensi bahayanya. Kedua, penyebabnya apa saja. Ketiga, bagaimana penanggulangannya atau pencegahannya. Ini kalian lihat, ada 2 gambar. Nah, lihat di tampilan 2 gambar, gambar 1 dan gambar 2. Silahkan cermati, silahkan pahami orang ini, mereka ini sedang mengerjakan apa, sedang melakukan apa. Lalu kalian analisa, kalian lihat potensi bahayanya apa saja kira-kira kalau kerja seperti itu. Penyebabnya nanti apa, terus bagaimana pencegahannya. Di sana silakan nanti bisa ditulis di kolom komentar. Gambar 1, potensi bahayanya ini, penyebabnya ini, penanggulangannya ini. Gambar 2, potensi bahayanya ini, penyebabnya seperti itu, penanggulangannya seperti ini. Silakan nanti ditulis di kolom komentar. Ya, saya tunggu. Keaktifan kalian sangat saya harapkan. Karena belajar jika hanya saya yang aktif, ya tidak akan begitu bermanfaat. Berikutnya, ini diskusi. Silakan nanti diskusinya seperti apa. Kalian ya buat kelompok. Kelompoknya silakan bebas pilih sendiri, berdiskusi. Tapi dari masing-masing kelompok nanti kalian sampaikan sendiri pendapatnya di kolom komentar. Diskusinya silakan berkelompok, tidak apa-apa. Tetapi komentarnya adalah secara individu. Bisa dipahami ya? Nah, berikutnya, nah ini secara individu dalam artian tugas pengetahuan ini dikerjakan per siswa. Nah, lengkapnya nanti bisa kalian lihat di Google Classroom-nya ya. Di Google Classroom saya nanti di sana akan ada petunjuk lebih detail, lebih lengkap bagaimana mengerjakan soal tentang pertemuan kedua ini. Ada 8, silakan kerjakan dengan baik. Sekali lagi, jangan takut untuk melakukan pekerjaan, jangan takut untuk menjawab pertanyaan yang diberikan hanya karena takut salah. Kalian nggak akan tahu salahnya di mana jika nggak pernah mencoba. Bisa dipahami ya. Sekali lagi, tugas pengetahuan ini dikerjakan secara individu per siswa. Saya tunggu pengumpulannya. Berikutnya, ada 2 tugas. Ini kelompokan kalau ini. Kelompokan, silakan lagi. Jadi kelompoknya tadi 2 ya, kerjakannya ya. Pertama yang gambar tadi yang di awal, diskusi. Sekarang kita berikan sebuah masalah katakanlah. Nanti kalian diskusikan. Bisa dibaca di sana. Nah, nomor 1 itu diskusi ada sebuah perusahaan gula di mana 4 orang pekerja cleaning service tersiram air dalam tangki sehingga meninggal. Nah, kalian nanti analisa di sana. Faktor apa yang menyebabkan kecelakaan kerja itu, kemudian tindakan yang harus dilakukan oleh sebagai manajemen perusahaan, katakanlah sebagai pihak perusahaan yang bertanggung jawab itu harus seperti apa. Soal yang kedua untuk yang didiskusikan adalah kalian saya minta untuk membuat job safety analysis tentang seandainya kalian diberi job untuk menginstalasi sebuah lampu dan sebuah saklar pada sebuah kamar tidur. Wah, nanti kalian bisa gunakan form yang saya contohkan tadi. Bisa digunakan untuk membuat SOP ini, untuk membuat JSI ini, Job Safety Analysis ini. Bisa dipahami ya. Jadi nanti di sana kalian harus merinci SOP kerjanya seperti apa, potensi bahaya yang ditimbulkan apa saja, kemudian bagaimana cara menanggulanginya. Baik, terima kasih anak-anak, kalian telah
mengikuti pembelajaran pertemuan kedua ini dengan baik. Saya kira kesungguhan ini harus dibuktikan dengan keaktifan kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Percayalah bahwa jika kalian bersungguh-sungguh dalam belajar, itu akan memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Tidak ada yang sia-sia. Bisa dipahami? Baik, kalau bisa dipahami, alhamdulillah kita telah berhasil menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa tadi yang telah kita pelajari bersama bisa mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Jika ada yang belum dipahami, silahkan dituliskan di kolom komentar. Saya akan baca, saya akan berikan tanggapan sesuai dengan kemampuan saya. Saya terbuka, jangan takut, jangan pernah punya pikiran nanti Pak Agung akan marah dan lain sebagainya. Tidak, silahkan bertanya dalam batas-batas kewajaran sebagai seorang siswa mengenai pembelajaran yang dilaksanakan. Insya Allah akan saya tanggapi. Baik, sehingga nanti harapannya pembelajaran kita lebih bermakna. Saya kira untuk materi hari ini cukup. Sampai ketemu minggu depan, kita akan membahas masalah alat pelindung diri. Nah, ini saya juga sudah saya berikan sekarang semacam apa ya istilahnya, warningnya minggu depan bahwa kita belajar tentang alat pelindung diri, sehingga harapannya kalian bisa membaca-baca dulu lah apa itu APD, alat pelindung diri. Nah, terima kasih, sangat menyenangkan belajar hari ini. Sukses untuk kalian, tetap di rumah, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.